wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kelapangan waktu sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di PCNU Kota Medan dalam rangka diskusi tentang moralitas aparat penegak hukum merupakan alat barometer dalam penegakan hukum. Sholawat beriring salam, mari tetap kita sanjung pujikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya baik di dunia ini maupun sampai nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat TV NU Kota Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang moralitas aparat penegak hukum merupakan alat barometer dalam penegakan hukum, yang nanti akan kita diskusikan bersama dengan para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama dari PCNU Kota Medan yang diwakili oleh Bapak Faisal Ramadan Harahap SH MKN yang telah hadir bersama kita. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Yang kedua Bapak Arizal SH MH yang adalah merupakan praktisi hukum di Kota Medan yang sudah malang melintang di dunia hukum. Demikian perkenalan dari para narasumber kita. Langsung kita diskusikan tentang moralitas aparat penegak hukum merupakan alat barometer dalam penegakan hukum. Yang pertama, saya ingin diskusikan atau bertanya kepada Bapak Arizal tentang apa sih atau siapa saja sih penegak hukum, aparat penegak hukum di Indonesia ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Silakan Pak Rijal. Jadi kalau menurut saya aparat penegak hukum itu jelas criminal justice system. Ini dalam arti sempit ya. Di situ ada polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan maupun advokat. Itu menurut saya merupakan aparat penegak hukum. Itu dalam kata umum lah itu, dan itu disesuai dengan regulasi yang ada di peraturan perundang-undangan yang ada. Mereka ini sistem peradilan pidana criminal justice system ini merupakan aparat penegak hukum. Di luar yang lain-lain ada usus yang lain kan ada apa? Ya. Seperti itu. Jadi supaya nanti kita jelas fokus dari pembahasan ini tentang siapa saja sih aparat penegak hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dalam penegakan hukum di Indonesia sekarang ini, beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang ada di Indonesia, penurunan indeks tentang kepercayaan publik tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat, banyak undang-undang yang dibuat, tapi kenapa dalam pelaksanaannya atau dalam kenyataannya penegakan hukum ini makin menurun? Apakah ini dari faktor penegak hukumnya atau dari undang-undangnya yang salah ataukah pengawasannya yang salah? Tolong gimana kira-kira tanggapan dari Pak Arizal? Ya begini, judulnya tadi kan moralitas penegak hukum merupakan alat barometer dalam penegakan hukum. Jadi kalau kita bicara itu, Friedman kan dia bicara legal struktur, legal system, struktur legal culture. Jadi ini semua ada keterkaitan.
uh, peraturannya bagus, tapi dijalankan oleh orang yang kurang bermoral lah kita bilang, itu juga timbul kepincangan di dalam praktek di lapangan. Karena LM Friedman juga mengatakan prioritas utama dalam penegakan hukum itu tergantung kepada manusianya, dalam hal ini aparat penegak hukumnya. Jadi kalau aparat penegak hukum itu mempunyai moral, dia juga intelektual, dan juga dia mengerti bagaimana menalarkan hukum. Ini satu kesatuan. Jadi ada akal, ilmu, hati. Ini harus piramida. Tidak cukup hanya dengan sekedar kepintaran, intelektualitasnya saja. Moralitas juga ini dibutuhkan bagi aparat penegak hukum. Siapa saja, apakah itu polisi, jaksa, hakim, maupun advokat sendiri, harus dia nilai-nilai ini harus dia terapkan di dalam kehidupannya, baik itu dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Oke, terima kasih. Untuk Pak Faisal Ramadan, gimana peran dari pihak Nahdlatul Ulama di Kota Medan tentang menyikapi permasalahan tentang penegakan hukum yang ada di Sumatera Utara ini khususnya, yang pada umumnya di Indonesia ini. Gimana kira-kira tanggapannya terkait penegakan hukum yang sudah terjadi di Sumatera Utara ini yang sudah kita lihat, dan juga di Indonesia lah pada umumnya. Terima kasih Pak Moderator. Untuk menjawab pertanyaan Pak Moderator mengenai bagaimana penegakan hukum ya di Sumatera Utara, ya kita harus melihat dari teori Lawrence M. Friedman. Dia mengatakan penegakan hukum itu bisa ditinjau dari 3. Satu dari substansinya, yaitu undang-undangnya. Kemudian dari strukturnya, para pelaksananya, bisa dia hakim, bisa dia polisi, bisa dia jaksa, atau bisa juga seorang advokat. Yang ketiga, bisa dari kulturnya, budaya di masyarakatnya. Nah, kalau kita melihat kondisi penegakan hukum di Sumatera Utara saat ini, ya kita berdasarkan kajian-kajian yang sudah kita lakukan, memang ada beberapa permasalahan, baik dari segi substansi hukumnya atau undang-undangnya, maupun dari sisi para pelaksana undang-undang itu. Nah, kalau kita contohnya secara konkret, misalnya kita lagi membahas mengenai pembaharuan KUHP. Nah, di KUHP gitu kan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas oleh DPR saat ini, memang memiliki beberapa memiliki beberapa hal atau beberapa rumusan pasal yang menurut koalisi masyarakat sipil itu bermasalah atau belum melindungi hak asasi manusia. Seperti itu. Nah, peran kita di Nahdlatul Ulama saat ini ya kita di bagian hukum ya coba memberikan kajian-kajian itu dan memberi masukan kepada para pembentuk undang-undang, karena itu akan dilihat dari sisi substansi. Nah, kalau misalnya mengenai perilaku aparatnya, dari strukturnya, saya rasa semua lembaga, mau dia dari kepolisian, kejaksaan, itu sudah ada lembaga pengawasnya. Cuman memang ketika ada celah dari undang-undang, makanya perlu ada perubahan atau pembaharuan itu supaya menutup celah-celah untuk ya ada kecurangan-kecurangan atau ketidakprofesionalan para aparat penegak hukum tersebut. Saya rasa demikian. Oke. Sebagai ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama Kota Medan sebagai sosial kontrol terhadap aparat penegak hukum, kira-kira bagaimana sumbangsih dari Nahdlatul Ulama Kota Medan terhadap moralitas, memperbaiki moralitas aparat penegak hukum yang ada di Sumatera Utara ini, khususnya di Kota Medan? Nah, kita
bekerja sama dengan misalnya kepolisian di Polres Kota Medan. Kita juga beberapa ustadz kita mengisi kajian-kajian di kepolisian Kota Medan dan Polda. Beberapa juga kita juga sudah mendirikan lembaga bantuan hukum di Nahdlatul Ulama Kota Medan. Ya, apabila masyarakat merasa ada yang belum mendapat rasa keadilan atau ingin melakukan pelaporan di kepolisian atau di kejaksaan, kurang mendapatkan perhatian, boleh mendatangi lembaga bantuan hukum PCNU Kota Medan. Saya rasa demikian. Jalan Palang Merah. Terima kasih. Terkait begini kepada Pak Arizal, pelaksanaan tugas dari aparat penegak hukum yang memang juga kita bilang juga berat, bagaimana pengawasan dari internal maupun eksternal dalam mengawasi aparat penegak hukum supaya tetap pada rel yang digariskan oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada? Kalau bagaimana ini, itu kan dapat kita lihat dari nilai-nilai yang ada di lembaga aparat penegak hukum itu bernaung. Selain peraturan perundang-undangan, misalnya polisi ada undang-undang kepolisian, jaksa undang kejaksaan, hakim ada undang kehakiman, ya kan, advokat ada undang advokat. Ada nilai-nilai yang harus ditaati oleh para aparat penegak hukum sendiri, misalnya kode etik. Kode etik ini kan standar bagi para aparat penegak hukum itu. Kalau polisi ada kode etik kepolisian, jaksa kejaksaan, hakim juga ada, begitu juga advokat. Di sini kan dapat dilihat ini. Kalau soal perilakunya melanggar kode etik tidak. Kenapa? Moralitasnya ini kan, kalau kita bicara moralitas ini kan bagi aparat penegak hukum itu ya kode etiknya. Selain undang-undang juga dia kode etik. Bagaimana dia menjalankan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan pokoknya menyangkut kepribadian dia. Ini harus dilihat oleh seorang aparat penegak hukum, siapapun itu. Kenapa? Kalau undang-undang ini masih dibuat oleh pemerintah dan DPR ya dalam kata umum. Tapi kalau kode etik saya rasa ini wajib dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum sendiri. Karena kode etik ini kan dibuat oleh organisasi internal. Misalnya advokat ada kode etik advokat, kalau di kejaksaan ada, kalau di polisi juga ada, begitu juga di pengadilan. Jadi saya lihat kalau soal eksternal dan internal ini harus sinkron. Misalnya selain dikasihkan kode etik yang memang memenuhi standar nilai-nilai nilai-nilai kita berbangsa, misalnya aplikasi ideologi ini benar-benar diaplikasikan ideologi Pancasila di dalam kode etik dan memang di dalam pelaksanaan sehari-harinya ini terlaksana, saya rasa ini bisa contoh kode etiknya bagus, tapi pengawasan harus ada baik dari internal maupun eksternal. Dan lembaga tempat bernaungnya ini harus jemput bola. Jangan, kadang kan ada masyarakat awam ini, dia tidak mengerti bagaimana ada misalnya terhadap aparat penegak hukum itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etiknya sendiri, kan masyarakat tidak paham. Nah di sini dia harus juga bola. Misalnya kalau memang tugasnya mengawasi, awasilah. Misalnya dalam konteks ini kita ambil misal yang sering berbenturan ke masyarakat itu kan dalam hal ini kan paling sering kali kan saya lihat yang paling pertama itu kan kepolisian. Terhadap kepolisian itu kan ada, kalau terhadap kinerja pekerjaannya itu ada pengawas penyidikan. Kalau terhadap kepribadiannya kan ada moralitas. Itu kan ada propamnya. Ini kan bisa saling sinkron lah. Begitu juga di kejaksaan ada aswas ya, jamwas, mungkin sampai ke komisi kejaksaan. Begitu juga di kehakiman itu ada pengadilan tinggi, mungkin Mahkamah Agung. Kalau tingkat pengadilan negeri itu ada ketua pengadilan, di luar KY. Ini harus saling jemput bola. Tapi tidak pula semua isu harus diambil. Karena kan kita tahu juga tuh pengawas ini kan tidak begitu juga banyak jumlahnya, tapi benar-benar jemput bola, dilihat dulu. Dan masyarakat jangan seolah-olah aparat penegak hukum itu jadi alat pemuas. Misal, seorang buat laporan polisi nih di kantor polisi, tahu-tahu di SKP 2 kan tinggal penyelidikan komplain, kalau keberatan ada
pengawas penyidikannya bisa kita laporkan mungkin melalui gelar perkara khusus itu terhadap kinerjanya. Kalau terhadap orangnya ini kan agak ada propam, tapi yang penting apanya itu harus terstruktur, ada data-data, jangan hanya kau sampaikan tapi tidak mempunyai data. Begitu juga advokat. Kalau memang advokat itu melenceng kan ada dewan pengawasnya ya, ada dewan kehormatan, ada sidang kode etik, itu kan harus sinkron gitu di lapangan gitu. Banyak ketidakpuasan dari masyarakat terhadap penanganan-penanganan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini salah satu contoh adalah kepolisian. Sampai muncullah tagar nggak ada atau percuma lapor polisi. Karena dalam praktek mungkin yang ditemui beberapa masyarakat itu di kepolisian sendiri mungkin banyak laporan yang mereka merasa tidak ditindaklanjuti, tidak ada proses yang berlanjut kemudian sampai kepada menemukan keadilan yang diharapkan oleh si pelapor. Bagaimana menurut Pak Rijal tentang hal ini? Jadi begini, kalau terhadap kinerja kepolisian tapi ada bahasa percuma lapor polisi, itu saya rasa statement yang kita selaku orang hukum dan berpendidikan ini statement yang salah. Polisi itu bukan alat pemuas. Polisi itu kan salah satu menegakkan hukum. Goalnya hukum itu kan 3. Kalau dilihat dari sisi yuridis dogmatik ini kepastian hukum. Kalau dilihat dari filsafat ini keadilan, kalau sosiologi hukumnya ini dia kemanfaatan. Jadi kan masyarakat pun jangan persoalan yang memang itu bukan ranah pidana dipaksakan buat jadikan pidana. Polisi ini kan serba salah kadang. Diterimanya laporan masyarakat, ya setiap masyarakat lapor kan diterima polisi. Tapi bukan pula suatu kewajiban begitu laporan dimasukkan terlapor jadi tersangka, belum tentu. Dilihat juga dulu peristiwanya benar nggak ini pidana. Kan dilidik dulu. Kalau memang tingkat penyelidikan dilihat oleh polisi dalam hal ini penyidiknya, oh ini bukan peristiwa pidana. Ya atau mungkin dilihat juga dari alat-alat buktinya tidak cukup, kan nggak salah juga di SKP 2 kan. Ini biasa ini. Puas nggak puas antara pelapor dan terlapor. Kadang kalau di SKP 2 kan atau udah naik pidana tapi di SP 3 kan. Ini pelapor komplain. Tapi begitu juga perkaranya dimasukkan langsung naik ditetapkan tersangka. Ini terlapor komplain juga. Jadi kan untuk mengukur alat barometernya jadikan pertama peraturan perundang-undangannya dulu. Kalau memang tidak puas terhadap kinerja oleh penyidik dalam hal polisi, ya ada pengawas penyidikannya. Para pihak bisa mengadukan komplain. Kalau nggak salah saya ada diatur itu di Perkap Kapolri tentang manajemen penyidikan. Di situ kan jelas diatur kalau memang kita tidak terima kita ajukan gelar perkara khusus loh. Para pihak boleh, pelapor terlapor ajukan. Di situ kan dinilai. Tapi jangan seandainya keputusannya seperti ini, oh jangan. Kita lihat kalau memang menurut kita ini nggak bener nih aparatnya, ya terhadap moral dia pribadi, adukan kan ada pengawas ya propam loh. Ada pengawasan. Jadi di situ jadi dalam hal ini kalau ada statement kita percuma lapor polisi, itu saya rasa sebagai bangsa yang taat terhadap hukum, negara kita negara hukum loh. Itu konstitusi kita membilangkan negara Indonesia adalah negara hukum. Itu hal yang sangat tendensius dan menyesatkan masyarakat. Ya, coba ya biasalah terhadap persoalan-persoalan di masyarakat itu harus kita. Dan advokat juga harus arif. Jangan kau paksakan perkara yang memang ini murni perdata, kau paksakan jadi pidana sehingga jadi bola panas sama penyidik, polisi. Nah, misalnya sengketa terhadap satu hak misalnya satu hak, dia jelas terhadap satu objek lebih dari satu orang mengklaim. Jelas ini perdata ya kau bawa dulu ke perdata, jangan kau paksakan. Ini kadang kan polisi saya menilai ya di satu sisi serba salah mereka bekerja, mereka juga manusia. Tapi kalau kita memang keberatan terhadap kinerjanya, itu pengawas penyidikan. Kalau terhadap kepribadiannya, itu ada propam, laporkan. Saya rasa itulah pendapat saya. Dan terhadap jangan lapor polisi itu sebagai bangsa yang negara hukum itu statement yang salah menurut saya. Terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan narasumber tadi terkait peran dari Nahdlatul Ulama Kota Medan
tentang kepada masyarakat bagaimana Nahdlatul Ulama di Kota Medan ini memberikan pendidikan hukum sehingga masyarakat ini paham. Kadang-kadang masyarakat ini ketika ada masalah, dia nggak tahu harus kemana dia ini mengadu. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Nah, ini bagaimana peran Nahdlatul Ulama Kota Medan dalam hal ini memberikan pendidikan hukum, pemahaman tentang hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini supaya ketika terbentur satu masalah dia paham nih arahnya mau kemana, atau paling tidak nanti bisa hadir atau meminta bantuan ke LPBH NU Medan atau seperti apa, gimana? Ya, kalau peran Nahdlatul Ulama, ya Nahdlatul Ulama sudah mendirikan lembaga penyuluhan dan bantuan hukum. Ketika masyarakat ingin menggunakan lembaga penyuluhan dan bantuan hukum, ya silakan saja datang kepada PCNU Kota Medan. Ya nanti para advokat atau pengacara yang ada di lembaga penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul Ulama itu akan mendampingi. Kan seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk pendidikan hukum, ya kita sebagai ormas ya, yang organisasi masyarakat, ya kita coba melakukan penyuluhan hukum. Nah, cuman memang ada beberapa kendala untuk melakukan penyuluhan tersebut. Tapi saya rasa ya kita sudah memiliki wadah lah atau lembaga yang bisa mendampingi atau memberikan suatu konsultasi hukum yang baik kepada masyarakat. Ya, saya rasa demikian. Terkait penegakan terhadap moralitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, banyak sekali yang kita lihat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Ini menurut dari pengaduan dari masyarakat. Bagaimana sebetulnya peran dari pengawas, baik itu internal dari aparat penegak hukum itu maupun dari eksternalnya dalam mengawasi itu, sehingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia ini bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Gimana Pak Rijal? Jadi kalau terhadap pengawasannya itu, pertama kita buatlah suatu peraturan di internal organisasi tempat aparat penegak hukum itu bernaung sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Salah satunya nilai yang teratur di dalam peraturan internal, itu biasanya kode etik. Itu bagaimana aparat penegak hukum itu mempelajari agama. Selain dipelajarinya juga dia harus mengaplikasikannya. Ini salah satu. Yang kedua, aparat penegak hukum ini juga di dalam peraturan itu buat berkemanusiaan. Anggaplah kalau yang berperkara ini diri dia. Bagaimana kalau yang berperkara ini diri dia. Yang ketiga, bagaimana membina persatuan. Yang keempat, setiap kebijakan yang mau diambil itu berdasarkan musyawarah, memikirkan, mementingkan win-win solution para pihak, baik pelapor, terlapor, kalau perdata, penggugat, tergugat. Sekarang kan udah enak nih, udah ada RJ, Restoratif Justice kan, menghadirkan para pelapor maupun tersangka, korban maupun tersangka, duduk cari win-win solution. Kenapa tidak? Ini kan boleh nih. Nah, begitu ini kan diatur di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan juga ada di kejaksaan, bahkan di pengadilan ada juga restoratif justice. Jadi kalau Pancasila tadi kita rangkumkan, diaplikasikan di dalam kode etik masing-masing, keempatnya itu sila ketuhanan, Maha kemanusiaan, persatuan, musyawarah untuk mufakat, akan terdapat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini harus kita aplikasikan. Itu satu. Yang kedua, adanya pengawasan. Dari internal tadi kan, internal ya ini juput bola. Yang ketiga mungkin eksternal bisa masyarakat. Dalam hal ini kita anggaplah mewakili masyarakat itu representatif kan bapak-bapak kita yang di DPR. Ya DPR dalam hal ini Komisi 3 lah. Dalam hal ini. Dia kan menilai ini. Nah ini cocok atau tidak. Ya saran saya paling tidak bapak-bapak Komisi 3 khususnya yang dari Sumatera Utara. Ini juput bola lah.
jemput bola ini, buat pusat penerimaan pengaduan masyarakat. Nah, supaya dia turun ke lapangan jemput ini bola gitu. Tapi jangan seluruh perkara, tapi paling tidak dipilah-pilah. Tapi kadang persoalan juga di masyarakat, perkara atensi. Yang atensi aja yang jadi perhatian. Definisi atensi saat ini belum ada. Mungkin bagi pejabat itu nggak atensi. Bagi orang yang merasakan, korban maupun tersangka, yang merasa korban, perkaraku nggak naik, kata dia kan. Atau tersangka, ini bukan pidana. Ini kan nggak ada definisi yang satu gitu. Jadi kalau dalam ini, yang penting jemput bola, dilihat. Tapi jangan pula bapak-bapak ini begitu terimanya, langsung terpola di kepala kita, bahwa APH itu negatif. Marilah kita melakukan hal yang positif. Berpikir kita positif, lakukan hal positif, insya Allah hasilnya akan positif. Itu kalau menurut pendapat saya. Amin. Mudah-mudahan dengan berpikir positif, hasilnya juga pasti positif. Mudah-mudahan kita bisa merubah itu. Terkait RJ, dalam RJ Restorative of Justice itu, perkara apa saja yang bisa di RJ itu? Apakah semua perkara pidana atau laporan polisi itu bisa di RJ-kan? Dalam rangka supaya perdamaian atau penyelesaian masalah supaya lebih cepat. Kalau saya lihat kan RJ ini kan diatur ada ketentuan kualifikasi tersendiri. Misalnya dia bukan tindak pidana mengulang atau ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Yang jelas ini delik aduan lah. Jangan pula misalnya perkara narkoba di RJ kan itu nggak benar juga. Kan gitu, atau perkara tindak pidana korupsi di RJ kan ini nggak benar juga gitu, itu nggak ada. Setahu saya itu biasa tindak pidana delik aduan, tipu gelap misalnya, ada para pihak, ada yang penting udah sepakat berdamai kerugian ya udah, dan bukan tindak pidana pengulangan, bukan residivis begitu. Kalau menurut saya, walaupun ada lebih rigid lagi diatur di peraturan internal masing-masing. Kalau di polisi ada Perkap Kapolri, mungkin di Kejaksaan ada, di Mahkamah Agung juga ada surat edaran Mahkamah Agung, ini kan diatur gitu loh. Oke, terkait peran dari Nahdlatul Ulama sendiri di Kota Medan terhadap penegakan hukum ini, harapannya terhadap penegakan hukum yang ada di Medan khususnya dan juga di Indonesia lah pada umumnya. Apa kira-kira harapan dari Nahdlatul Ulama Kota Medan sendiri? Harapan Nahdlatul Ulama Kota Medan ya, karena saya mewakili Kota Medan terhadap penegakan hukum khususnya di Medan ataupun ya kita bilanglah di seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau kita bicara sesuai tema tadi yang Pak Moderator sampaikan tentang moralitas, sebenarnya kita bisa mengutip suatu pernyataan atau quote dari Benjamin Cardozo. Itu seorang hakim agung Amerika Serikat. Dia menyatakan keadilan itu berada pada kepribadian hakim atau aparat penegak hukum. Nah, bagaimana kepribadian seorang penegak hukum apabila ketika dia mau menjadi aparat, dia harus membayar. Nah, makanya kalau menurut harapan kami, apa yang disebut dengan penerimaan atau seleksi proses mulai dari kejaksaan, polisian, hakim, itu harus benar-benar bersih. Harus diperbaiki sistem penerimaannya tanpa ada namanya suatu permainan yang di belakang layar. Nah, ketika sudah ada sistem seleksi yang bersih, haruslah harapan kami, haruslah itu dimasukkan muatan agama supaya menghindari menghindari dan memperkokoh apa tadi kita sebut moralitas tadi. Jadi ketika seleksinya dia bersih, ketika di pendidikan dia disirami dengan tausiah yang baik tentang agama. Saya rasa harapan itu. Kalau kira-kira dalam perekrutan aparat penegak hukum negara ini, yang jelas kita ada di ujung tombak dalam penegakan hukum, melibatkan ormas-ormas keagamaan dalam seleksi itu, atau seperti apa kira-kira harapannya lah? Rasa kalau soal kalau kita ikut terlibat ya tidak mungkin, kita kan karena banyak lembaga negara kan punya mekanisme sendiri. Tapi harapan kita ketika nanti mereka memasuki tahapan pendidikan, diikutkanlah
para ustadz, atau kita buat semacam model pesantren supaya lebih mendapat feel rasa kasih sayang terhadap masyarakat seperti itu, dan lebih tahan godaan lah harapan kita. Saya rasa dimulai dari ya. proses seleksi dan pendidikan. Saya rasa kalau dimulai dari sekarang, insya Allah mudah-mudahan 10 tahun lagi kita bisa mendapatkan apa yang kita sebut APH yang lebih tangguh dan bersih. Saya rasa demikian. Dalam pendidikan aparat penegak hukum yang sekarang ini ada harapan lah dari Nahdlatul Ulama sendiri, dari NU Kota Medan, dalam pendidikan aparat penegak hukum, perekrutannya dalam pendidikan itu dimasukkanlah unsur-unsur pendidikan agama, sehingga tertanamlah moralitas yang baik terhadap para peserta yang nantinya akan menjadi aparat penegak hukum. Gimana tanggapan dari Pak Rijal? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan ada ideologi, yaitu Pancasila. Bagaimana ideologi Pancasila ini diaplikasikan, termasuk di dalam proses pendidikannya tadi. Kan salah satu ideologi Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana ini ada berdasarkan mempelajari agama, baru diaplikasikannya, apapun agamanya. Kan mungkin kalau dari Islam ada ustadznya, mungkin kalau dari kalangan yang lain, mungkin ada ahli-ahli agama lah. Mungkin ada pendeta atau apa, menggodok kurikulum agama. Bagaimana dia bermoral, bagaimana dia tahu aturan ini salah atau tidak, itu kan dari pelajaran agama. Maka saya bilang tadi, paling tidak ini ajaran-ajaran agama ini dibuat secara tertulis, misalnya ke dalam satu kode etik internal, peraturan internal, terus seperti kode etik tadi. Kan ada ajaran ketuhanan yang Maha Esa di situ. Nah, di situ sila ketuhanan yang Maha Esa itu masuk. Bagaimana ajaran-ajaran agama segala macam, misalnya harus jujur, transparan, kan gitu. Nah, selain dia mempunyai intelektualitas, ini moralitas ini sangat dibutuhkan. Dan bila perlu memang benar seperti apa yang dikatakan dari Bapak kita dari NU, ini dari proses pendidikan awal. Yang kedua, setelah dia menjabat, apalagi jabatan itu cukup strategis, menentukan, itu harus selektifnya, harus ada selektif di internal. Bila perlu kita undanglah eksternal untuk seleksi jabatan tertentu. Ini misal, ini kan tinggal bagaimana regulasinya kan tinggal didiskusikan dan bagaimana kita buat. Tapi paling penting bagi saya itu tadi, bagaimana ideologi Pancasila diaplikasikan. Itu saja menurut saya. Jadi sebagai closing untuk saran juga masukan terkait moralitas aparat penegak hukum yang ada di Indonesia ini secara umum, secara keseluruhan, bagaimana kita ini dengan harapan yang begitu tinggi supaya moralitas aparat penegak hukum ini lebih baik, sehingga barometer penegakan hukum ini bisa juga meningkat lebih baik lagi. Nah, kira-kira apa pendapat dari satu dulu Pak Arijal dulu tentang bagaimana caranya lah memperbaiki moralitas ini di awal, apakah memang hanya difokus kepada aparatnya saja, kemudian dari sosial kontrol dari masyarakat, atau seperti apa ini kira-kira? Kalau saya terhadap bagaimana berkualitas ini, pertama disusun dulu kode etik, aplikasikan ideologi Pancasila ke dalam kode etiknya, habis itu dilakukan pengawasan yang cukup maksimal, baik eksternal maupun dari internal, terutama internal ini. Harus berani jemput bola. Jangan hanya menunggu. Kadang bahkan masyarakat udah komplain, tapi tidak juga ditanggapi. Nunggu keributan, maunya jangan. Setiap step by step terhadap kebijakan yang dibuat oleh aparat penegak hukum ini harus ada pengawasan. Pertama internal dulu. Ya, harus berani jemput bola dia. Jangan kadang udah dilaporkan pun, tapi lambat. Kadang kan masyarakat ada, dia tidak puas. Masyarakat apalagi dibakar mungkin ya. Dibakar-bakar oleh kawan-kawannya, maksudnya dibakar dengan kalimat memanas-manasi. Jadi kalau yang paling penting itu dia ketiga ini kita buat dan beri support. Kalau memang saya sampai saat ini pendapat saya aparat hukum di Indonesia ini dari mulai polisi, jaksa, hakim
lembaga permasyarakatan maupun advokat masih sesuai standar lah. Kalaupun ada 1-2 yang kurang itu kan bukan lembaganya, mungkin orang pribadinya. Janganlah pula satu orang bermasalah, kita habiskan data aparat penegak hukum ini. Marilah beri support, berpikir positif, lakukan hal positif. Kalau ada kesalahannya, kasih masukan. Nggak bisa dengan orang yang pribadi, lapor ke pimpinannya. Kalau saya, itulah pendapat saya gitu. Closing statement dari PCNU, silahkan. Ya, kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pendampingan ataupun konsultasi hukum dapat menghubungi Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PCNU Kota Medan. Nanti kita akan menyediakan atau melayani keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan atau belum mendapatkan keadilan. Saya rasa demikian. Terima kasih kepada para narasumber. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan diskusi pada hari ini yang pada intinya kita berharap moralitas aparat penegak hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi agar supaya keadilan, kemudian harapan daripada masyarakat tentang keadilan yang di keadilan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa terwujud, dan mudah-mudahan aparat penegak hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah masukan, kritikan yang insya Allah bakal membangun dan juga meningkatkan kualitas aparat penegak hukum di Indonesia. Demikian diskusi yang pada hari ini para sahabat TV Nahdlatul Ulama Kota Medan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan tentang hukum atau pengetahuan hukum kita, dan nantinya kita bisa melek hukum. Dan juga tadi ada statement dari Nahdlatul Ulama, perwakilan dari Nahdlatul Ulama, apabila dalam kehidupan kita ini atau dalam kesehari-harian kita ini mendapatkan satu masalah hukum, Nahdlatul Ulama Kota Medan membuka pintu untuk penyuluhan, pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang ada di Jalan Palang Merah, Kota Medan. Demikian yang bisa kami diskusikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.